Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemirsa, kebakaran melanda Hotel Jambu Luwuk Oceano Resort Gili Trawangan, Lombok Utara. Kebakaran terjadi di tengah ramainya wisatawan di pulau itu. Seperti inilah kondisi Hotel Jambu Luwuk Oceano Resort pasca kebakaran yang terjadi Sabtu malam. Dari 95 kamar yang tersedia, sebanyak 65 kamar ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. 18-an. 18-an ya? 12. Tamu asing semua itu? Asing ada lokal juga. Ada lokal juga. Pak, apa penyebab? Nah, kalau penyebab sih kita belum berani berspekulasi, Pak. Kalau sumber apinya kemarin dari mana? Nah, ini tuh dia, makanya masih dicari dulu. Apa aja yang terbakar? Ya, Room ya? Udang. Sebelumnya kebakaran terjadi pada hari Sabtu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Api berkobar sangat cepat dan membakar bangunan hotel lainnya. Seluruh penghuni hotel langsung berhamburan keluar menyelamatkan diri. Petugas dibantu warga setempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, karena mobil pemadam kebakaran tidak tersedia di Pulau Gili Trawangan. Hal ini telah lama dikeluhkan warga, terlebih kebakaran sudah terjadi 4 kali dalam 1 bulan terakhir. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Harika Sidik, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pasukan pengibar bendera sekota Solok, Sumatera Barat keracunan usai makan siang. Para korban mengeluhkan sakit perut dan diantaranya hingga jatuh pingsan. Tak kuat menahan mual dan pusing, seorang peserta pasukan pengibar bendera pusaka sekota Solok, Sumatera Barat jatuh pingsan. Ambulans Kota Solok pun langsung mengevakuasi sejumlah para peserta guna menjalani perawatan medis di rumah sakit dan puskesmas terdekat. Keracunan makan kemungkinan, tapi apa jenisnya nanti ada tim surveillance yang akan menindaklanjuti. Untuk kondisi darurat, kita selesaikan dulu kasusnya, penanganannya, Pak. Penanganannya seperti apa, Pak? Karena kita dekat RSC, kita antar ke rumah sakit tentara, kemudian di sana nanti ada biasanya pasang infus atau oksigen kalau bagian pusing. Kalau untuk yang di Badung hal sama kita lakukan. 17 dari 65 peserta akhirnya dibawa ke rumah sakit karena mengalami gejala yang serupa, yaitu sakit perut. Lagi latihan atau gimana? Lagi latihan. Terus gimana terasa? Mual. Terus tadi sempat pingsan juga, ada yang pingsan juga temannya? Enggak ada. Tadi habis sarapan atau gimana? Makan snack. Saat ini korban keracunan masih dalam proses observasi dan petugas tengah memeriksa sampel makanan. Latihan paskibraka sendiri digelar di lapangan Merdeka Kota Solok oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Solok. Para paskibraka berjumlah 65 orang siswa dan siswi SMA sekota Solok yang sudah lulus seleksi. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi Bareskrim Polri yang menarik laporan dugaan pelecehan seksual dan penodongan yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap istri Irjen Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Untuk alasan efisiensi, laporan itu kini disatukan dengan laporan dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Bareskrim Polri menarik 2 laporan terkait dugaan tindak pidana tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua dari Polda Metro Jaya. Laporan pertama terkait dugaan pelecehan seksual dan penodongan yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap istri Irjen Sambo, yaitu Putri Chandrawati.
Selanjutnya, laporan ini dijadikan satu dengan laporan dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang sejak awal ditangani oleh Bareskrim. Selama proses penyelidikan, penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan tetap dilibatkan dalam tim khusus. Terkait kasus ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menerima pengajuan permohonan perlindungan terhadap Baradae yang diduga sebagai penembak Brigadir Joshua. Kalau Baradae ini baru tahu kita pada hari Rabu, ternyata Baradae ini sudah ditarik ke kesatuannya di Makobrimob. Nah, kebetulan yang datang pada hari Rabu bukan Baradae tetapi seseorang dari Makobrimob yang menyampaikan bahwa Baradae sudah ditarik ke Makobrimob. Kemudian kami sampaikan pada Baradae agar segera ke LPSK supaya kami bisa lakukan investigasi maupun asesmen. Akhirnya ya Jumat kemarin Baradae datang ke LPSK, tapi ini masih harus kita tindak lanjuti dengan melakukan cek, recheck dan cross check ke beberapa pihak tentang keterangan Brigadir J ini. Saat ini LPSK masih melakukan asesmen untuk mengabulkan permohonan Baradae. Tim Liputan iNews melaporkan. Warganet ramai-ramai menggemakan tagar blokir Kominfo di media sosial Twitter. Aksi itu dilakukan sebagai puncak protes terhadap kebijakan pemblokiran beberapa platform aplikasi yang diterapkan Kemenkominfo dalam kebijakan penyelenggara sistem elektronik. Jagat Twitter riuh dengan cuitan warganet yang menyayangkan pemblokiran beberapa platform aplikasi seperti PayPal, Steam, hingga Epic Games. Hingga tagar blokir Kominfo menjadi salah satu trending topik. Ketiga platform yang disebutkan merupakan layanan jasa rekening virtual untuk melakukan pembayaran secara online serta distribusi game online. Warganet meradang lantaran untuk menggunakan platform tersebut, mereka rela berbayar. Mereka juga mengkritisi pemblokiran aplikasi pembayaran seperti PayPal akan mengganggu mata pencarian. Tak segan-segan warganet juga membandingkan dengan slot judi dan pinjaman online yang masih leluasa beredar di jagat maya, padahal dinilai sangat mengganggu. Pemblokiran dilakukan karena semua aplikasi tersebut tak kunjung mendaftar penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Dalam kebijakan PSE, bila tak kunjung mendaftar hingga batas waktu, maka dianggap ilegal dan akses layanannya diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum akan membuka pendaftaran partai politik mulai Senin hari ini. Waktu pendaftaran akan berlangsung selama 14 hari. Pendaftaran wajib dihadiri Ketua Umum serta Sekretaris Jenderal masing-masing parpol. Menjelang pendaftaran, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terus berbenah mempersiapkan kedatangan partai politik di gedung KPU RI Jakarta, mulai dari pintu masuk, tempat preskon hingga persiapan ruang pendaftaran. Sudah ada 9 partai politik yang telah terdaftar di aplikasi Sipol untuk melaksanakan pendaftaran. Nantinya pelaksanaan pendaftaran mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan KPU. Partai politik dalam ini ketua umum dan sekjen yang hadir nanti akan dipersilahkan ke ruang transit, dan kemudian apabila sudah siap bersama dengan tim pendaftaran partai diminta ke lantai 2, yaitu di ruang rapat utama kantor KPU dalam rangka untuk menyerahkan dokumen pendaftaran, yaitu surat pendaftaran dan dokumen-dokumen persyaratan. Jelang Pilpres 2024, ribuan warga desa di Garut, Jawa Barat berikan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju sebagai presiden. Deklarasi oleh masyarakat desa berlangsung di kawasan Pantai Ranca Buaya, Desa Purbayani, Caringin, Jawa Barat. Menurut relawan, Ganjar memiliki visi misi yang jelas dalam mewujudkan Indonesia lebih makmur dan sejahtera. Selain itu, Ganjar juga dinilai sosok yang religius, nasionalis, dan peduli terhadap masyarakat desa. Mereka yang hadir dalam deklarasi itu mulai dari tokoh masyarakat, ulama, milenial, pelaku seni, petani, hingga nelayan. Untuk masyarakat Jawa Barat khususnya di Kabupaten Garut, mari kita bersama-sama mendukung Pak
Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 karena beliau adalah sosok yang religius, nasionalis, dan juga peduli dengan masyarakat. Pemirsa, Festival Cheng Ho kembali digelar dalam skala besar tahun ini di Klenteng Sampokong, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya Festival Cheng Ho digelar secara terbatas karena pandemi COVID-19. Kembalinya Festival Cheng Ho disambut meriah warga Semarang termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar berbaur dengan warga menyaksikan event memperingati kedatangan Laksamana Cheng Ho atau Sampu Taojian ke-617 tahun. Festival Cheng Ho tahun ini diwarnai dengan arak-arakan budaya dari Kelenteng Tai Kaksi di Gang Lombok kawasan Pecina Kota Semarang menuju Kelenteng Agung Sampukong di daerah Simongan. Festival Cheng Ho telah menjadi peristiwa budaya yang disajikan dengan pertunjukan yang selalu menarik. Ya, ini menarik sekali karena ada suasana yang meriah. Yang kedua, ada cerita sejarah sehingga kedatangan Cheng Ho selalu diperingati. Peristiwa-peristiwa budaya yang selalu disajikan dengan pementasan-pementasan yang menarik begini selalu mendatangkan massa. Dan akhirnya orang akan tahu sejarah. Bagaimana tokoh-tokoh pada masa lalu termasuk Cheng Ho datang sampai ke Semarang ini. Dan itu menjadi cerita dan legenda-legenda yang menarik. Festival Cheng Ho 2022 digelar dalam skala besar setelah tahun sebelumnya sempat digelar secara terbatas karena pandemi COVID-19. Pemprov DKI Jakarta mengusulkan 7 lokasi baru untuk memindahkan ajang Citayam Fashion Week di kawasan Duku Atas. 7 lokasi baru diantaranya Monas, Lapangan Banteng, hingga Pelataran Sarinah, Jakarta. Antusias warga terhadap Citayam Fashion Week masih tinggi meski diisukan telah ditutup. Hal ini terbukti pada Minggu, di mana situasi di kawasan Duku Atas Sudirman, Jakarta Pusat masih tetap ramai dikunjungi. Sebagian besar pengunjung di Minggu pagi merupakan warga penikmat Car Free Day. Kalau memang itu kedepannya bagus, nggak ada ya yang kayak bibit-bibit LGBT kayak gitu nggak apa-apa ya. Kalau untuk positif sih buat saya oke-oke aja. Karena kreativitas anak muda sekarang kan nggak bisa dibendung ya. Banyaknya desakan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas para remaja SCBD, Pemprov DKI Jakarta berencana memindahkan lokasi Citayam Fashion Week ke 7 lokasi lain termasuk Pelataran Sarinah. Ada banyak tempat di mana bisa di Monas ada Plaza Selatan yang bagus dan tempat luas. Bisa di mana? Bisa juga di Lapangan Banteng. Itu juga bagus. Bisa di mana? Bisa di tim usulan teman-teman DPRD. Bisa di BKT juga keren tempat ya kan. Pelataran Sarinah, tapi tanya dulu Pak Menteri, Pak Erik boleh nggak? Cukup nggak tempat dihitung dulu. Tapi kalau semua numpuk satu tempat ya penuh. Wagub ataupun siapapun Sarinah menjadi alternatif Citayam ya saya sih terbuka aja selama jangan dipolitisir. Ya gitu loh, maksudnya kasihan kreativitas anak-anak muda itu ya kita harus hargain gitu. Daripada mereka tentu hari ini banyak sekali generasi muda itu terjebak narkoba. Terjebak ya kejahatan jalanan. Selama mereka bisa berkreativitas yang positif, kenapa nggak kita jaga? Ajang Citayam Fashion Week belakangan menimbulkan berbagai persoalan. Selain masalah sampah, persoalan yang juga muncul adalah penyalahgunaan zebra cross hingga mengganggu arus kendaraan serta kemunculan sejumlah remaja laki-laki berpakaian wanita. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kinerja keuangan Asabri dilaporkan semakin membaik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pesertanya. Reformasi program tunjangan hari tua juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta Asabri, baik dari sisi pendapatan, kelayakan hidup maupun jaminan hidup di hari tua.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima laporan tentang perkembangan penyehatan kinerja keuangan Asabri yang membaik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peserta, yaitu pensiunan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemhan, serta Polri. Laporan ini disampaikan langsung Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo bersama Komisaris Utama Asabri Fahri Jemi Francis dan Dirut Asabri Wahyu Supariono kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini, Prabowo juga menerima laporan tentang reformasi program tunjangan hari tua yang telah direncanakan Asabri sejak tahun 2017. Reformasi program ini untuk meningkatkan kesejahteraan peserta Asabri, baik dari sisi pendapatan, kelayakan hidup maupun jaminan hidup di hari tua. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keselamatan dan kesehatan kerja saat bertugas sangatlah penting, apalagi musibah tidak ada yang tahu. Badan SAR Nasional Basarnas yang bertugas menyelamatkan nyawa saat musibah meski mereka bertaruh nyawa. Tak bisa dipungkiri, Indonesia mungkin salah satu negara yang akrab dengan musibah atau bencana. Tak hanya bencana alam, bencana yang diakibatkan kelalaian manusia seperti kecelakaan transportasi merupakan hal yang sering terjadi. Sosok yang justru mendatangi wilayah bencana dan bukan menjauhinya adalah anggota Basarnas. Pasalnya tugas anggota badan yang didirikan 28 Februari tahun 1972 adalah menyelamatkan nyawa. Tak dipungkiri, nyawa jadi taruhan saat mencari dan menolong masyarakat yang tengah mengalami musibah. Namun meski nyawa jadi taruhan, anggota Basarnas tetap mengindahkan standar operasional prosedur. Belum saja jarak waktu pelaporannya, itu adalah standar operation prosedur yang harus dipenuhi oleh masing-masing bidang emergency yang ditangani. Let's say katakanlah ada orang jatuh di jurang atau di bukit gitu ya. SOP-nya apa? Ya kita harus menggunakan peralatan panjat tebing seperti kayak gitu, melihat cuaca dan semua SOP di situ ada. Kalau Anda tanya masalah SOP yang mana? Kita memiliki SOP masing-masing bidang kondisi kedaruratan itu sendiri, ya kan? Dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3, Basarnas RI memiliki 12 kompetensi teknis yang harus dimiliki para penyelamat sehingga dapat teruji dan mampu di lapangan. Penggunaan APD lengkap juga menjadi dasar petugas penyelamat agar tidak mengalami cedera. Yang pertama tetap melaksanakan sesuai operasi prosedur yang ada. Ya, kemudian rescuer itu bisa memahami risiko-risiko yang bisa terjadi kepada dirinya maupun orang lain. Ya. Kita ketahui kita harus mempergunakan helm sebagai pelindung kepala. Kita juga mempergunakan airmuff, juga menggunakan kacamata sebagai alat pelindung mata. Kemudian kita menggunakan masker 3M, kemudian sarung tangan, knee pad, dan pelindung lutut, dan sepatu sebagai alat pengaman diri bagi seorang rescuer. Itu pun disesuaikan di berbagai musibahnya. Kalau musibah air kita harus mempergunakan pakaian yang mudah dipergunakan di air, bukan pakaian-pakaian yang ada di ketinggian. Apabila seorang petugas penyelamat mengalami cedera, maka rekannya harus memberikan pertolongan pertama sehingga tak memperparah cedera. Musuh utama penyebab cedera petugas SAR umumnya adalah faktor alam dan sulitnya medan. Resiko pekerjaan memang menghantui setiap profesi, terparah hilangnya nyawa. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan untuk meminimalisir resiko. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Cina desak aliansi AUKUS menghentikan kerjasama kapal selam nuklir karena mengancam keamanan laut regional. iNews Pagi akan segera kembali usai jeda.